Shalom, shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Senang kita bisa berjumpa lagi, saudara. Kami terus berdoa, kami terus berharap supaya kita semuanya dalam keadaan sehat, dimanapun kita semuanya berada. Oke, ini timing yang pas berjumpa lagi dengan kami dari Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mari, saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ini waktu yang tepat, saudara. Ambil Alkitab saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Oke, buka Alkitab saudara dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 26. Tetapi seperti biasa, saya tidak akan membacakan semuanya, saudara. Dan saya hanya mengambil ayat yang mau kita bahas, yang mau kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, Galatia 5 ayat yang pertama. Oke, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan jelas, supaya sungguh-sungguh merdeka dan Kristus telah memerdekakan kita. Oke. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini di seluruh penjuru bangsa kita, negeri kita sedang sibuk, kita sedang mempersiapkan, merayakan, menyambut, dan merayakan HUT kemerdekaan bangsa kita. Yang keberapa? Yang tentunya yang ke-78 tahun. Oke, saudara, tidak terasa ya, sudah 78 tahun. Pertanyaannya, sudahkah benar-benar kita mengalami kemerdekaan sejati? Apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan? Saudara, di dalam kamus, menurut kamus bahasa Indonesia, kemerdekaan berarti bebas. Bebas, lepas, terbuka, dan sebagainya. Itu kira-kira pemaknaan atau pengartian dari kata merdeka, arti dari kata merdeka. Bisa juga dibagi seperti ini, saudara. Bebas secara apa? Bebas secara hukum atau de jure. Ya, bebas secara hukum. Juga bebas secara kenyataan atau umum yang disebut namanya de facto. De jure, de facto, saudara. Ya. Tapi juga bisa dalam konteks kehidupan manusia lainnya, artinya bebas secara apa? Bebas secara lahiriah, secara fisik. Dan juga ada bebas secara batin, secara di dalam hati kita bebas, jiwa kita bebas. Nah, itu pengertian-pengertian dari merdeka. Jadi bukan hanya artinya merdeka fisik, tapi juga merdeka jiwa kita, batin kita merdeka atau bebas. Ya, bukan hanya secara fisik kita bebas, tetapi juga secara kenyataan di dalam hidup kita memang bebas. Nah, pertanyaannya apakah memang demikian seperti itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini realitanya banyak sekali manusia atau banyak sekali orang-orang yang belum tentu memang betul-betul merdeka. Ya. Oke, merdeka secara fisik, oke, merdeka secara badani, oke. Tapi apakah jiwanya merdeka? Apakah batinnya merdeka? Belum tentu, saudara. Nah, juga merdeka secara apakah kita betul-betul merdeka secara bebas umum, atau sebetulnya kenyataannya kita nggak merdeka, alias banyak beban, banyak persoalan, banyak pergumulan di dalam hidup kita. Nah, itu kan kita namanya belum merdeka sungguh-sungguh. Ya. Di dalam ayat bacaan kita tadi, Galatia 5 ayat 1, di sana dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dengan kata lain, kemerdekaan sejati. Saya mau lebih mengupas, lebih mengajak kita mempelajarinya dari sisi rohani kita. Apakah kita sungguh-sungguh merdeka? Seperti tadi di awal saya mau katakan, ada banyak orang merdeka secara fisiknya, ia merdeka. Kelihatannya hidupnya bebas, merdeka. Tetapi batinnya, tetapi persoalannya, pergumulannya, dan segala macam. Mungkin juga secara hukum, dia terkena kasus, banyak hal. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang namanya kita berarti belum sungguh-sungguh merdeka. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita sungguh-sungguh mengalami merdeka? Betul-betul kemerdekaan sejati. Mari kita belajar. Poin yang pertama. Ayat 5, lalu lompat di ayat 16 sampai 17. Tadi di Galatia pasal 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Pindah ayat 16-nya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Dan selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa maksudnya di ayat-ayat ini, saudara? Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan waktu kita hidup di dalam roh.
waktu hidup kita ini betul-betul memiliki dan dipenuhi dengan roh. Roh siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Kristus. Itu yang dimaksud bahwa hidup kita hidup oleh roh, dipenuhi oleh roh. Pertanyaannya, apakah memang selama ini hidup kita dipenuhi oleh roh? Ya. Izinkan saya mengatakan bahwa belum tentu, saudara. Jelas di dalam Alkitab jelas berkata, firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Artinya semua manusia ada jatuh dalam dosa, dalam posisi keberdosaan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 7. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, ketika manusia ada di dalam dosa, maka roh Allah tidak ada. Roh Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang kita dalam keadaan dosa. Tidak mungkin Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan dosa di dalam hidup kita. Tidak mungkin, saudara. Makanya saya bertanya, sudahkah hidup kita ada di dalam roh? Hidup kita sudah dipenuhi oleh roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat tadi berbicara ketika Yesus bertemu dengan seorang Nikodemus. Iya. Tuhan bilang kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus dilahirkan dari roh, karena roh Kristus supaya masuk ke dalam hidup kita, roh kudus supaya masuk ke hidup kita, baru kita memiliki roh, dan roh itu ada di dalam kita, dan baru nantinya kita betul-betul merdeka, terutama merdeka dari dosa dan merdeka dari maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti saudara, waktu roh Allah masuk ke dalam hidup kita, maka hidup kita merdeka. Kalau roh Tuhan belum ada di dalam hidup kita, maka kita nggak merdeka. Walaupun kelihatannya hidup kita bebas, walaupun kelihatannya manusia itu kelihatannya asik-asik aja, bebas-bebas aja, tetapi batinnya, hatinya, jiwanya, dan perjalanan hidupnya, saya nggak yakin kalau dia benar-benar merdeka. Firman Tuhan jelas berkata bahwa ketika di mana ada roh Allah, disitulah ada kemerdekaan. Waktu roh Allah masuk ke dalam hidup kita, maka kita betul-betul merdeka. Secara de jure maupun secara de facto. Secara fisik maupun apalagi secara batin, secara jiwa. Kita betul-betul merdeka, kita menjadi orang yang merdeka sejati. Setuju? Amin, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karena Roh Kudus yang mengajari dan mengingatkan kita, maka hidup kita akan merdeka. Jadi waktu Roh Kudus, Roh Kristus masuk ke dalam hidup kita, maka kita akan merdeka, kita akan diajari, diingatkan bagaimana caranya hidup kita supaya betul-betul merdeka. Merdeka secara lahiriah, merdeka secara rohani, merdeka secara batin, dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh indah. Pertanyaannya, maukah kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sejati? Sudahkah hidup kita ada Roh Kudus, ada Roh Kristus? Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata demikian. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Waktu kita buka hati lahir baru, undang Kristus masuk ke dalam hidup kita, maka pada saat itulah Roh Kudus, Roh Kristus akan memerdekakan kita, dan kita menjadi pribadi, menjadi manusia yang hidup merdeka sejati. Amin, saudara-saudara. Poin yang kedua, kita belajar, saudara. Di Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau kita ingin merdeka sejati, kita harus rajin meneliti, rajin membaca, rajin mencermati, dan bukan hanya membaca, meneliti, mencermati, tapi juga melakukannya. Apa itu hukum yang sempurna? Yaitu firman kebenaran, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh rajin membaca firman Tuhan, meneliti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita ingin merdeka sejati, maka kita harus rajin, teliti, membaca, bertekun membaca firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jelas bahwa apa yang diilhamkan oleh Allah, tulisan, yaitu firman Tuhan, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita, sehingga kita betul-betul hidup kita merdeka. Sekali lagi, sehingga betul-betul hidup kita menjadi merdeka. Karena lewat firman Tuhan kita diingatkan, jangan begini, supaya kita tidak salah, supaya kita akhirnya tidak terjebak, supaya akhirnya kita tidak gagal, dan sebagainya. Sehingga hidup kita merdeka. Sekali lagi, merdeka yang sejati, baik secara lahiriah maupun secara batinnya, secara fisik, secara rohani, dan sebagainya. Rindukah kita mengalami merdeka yang sejati? Mazmur 119 ayat yang 105 dan 130. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bila tersingkap, firman-Firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, waktu kita belajar firman-Nya, maka Tuhan akan menyingkapkan dan memberikan terang, memberikan pengertian, sehingga kita harus bagaimana? Sehingga hidup kita sekali lagi merdeka. Kita tidak akan tertawan, kita tidak akan terintimidasi, kita tidak akan tertipu, kita tidak akan jatuh dan sebagainya di dalam segala lika-liku kehidupan ini. Maka hidup kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati sekali lagi, saudara. Oke, asik kan, enak kan, saudara, kalau hidup kita betul-betul merdeka. Poin yang ketiga, yang terakhir. Poin yang ketiga, Roma 6 ayat 18 sampai 19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Oke, saudara, apa yang dimaksud dari ayat-ayat ini? Saudara, begini, waktu kita sebelum percaya dan menerima Kristus, maka kita adalah hamba dosa. Ya, pengertian hamba itu apa? Pasti saudara-saudara sudah tahu ya. Hamba itu berasal dari kata aslinya, bahasa aslinya doulos. Doulos itu artinya budak. Budak itu artinya kita harus mengikuti, harus menuruti, terpaksa, dipaksa, mengikuti segala sesuatu, tentunya yang berhubungan dengan dosa, yang jahat, yang negatif, yang kotor, yang salah, yang tidak baik, dan sebagainya. Itulah namanya kita hamba dosa atau budak dosa. Tetapi sekarang, waktu kita sudah ada di dalam Kristus, maka Tuhan mau kita menyerahkan tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran, budaknya kebenaran. Artinya melakukannya yang benar-benar, yang positif, yang baik, yang indah, yang terpuji, yang mulia, dan sebagainya. Artinya itu yang harus kita lakukan. Kita harus menyerahkan seluruh tubuh kita, anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, realita manusia, bahwa setelah kita percaya, katanya kita cinta Tuhan, sungguh-sungguh percaya, tapi realitanya kita tidak mau menyerahkan hidup kita, tidak mau menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk ikuti apa kata Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mau mengalami yang namanya kemerdekaan sejati. Ya, merdeka sejati, saudara. Yang pertama kita belajar supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua kita belajar supaya kita rajin membaca dan melakukan firman-Nya, hukum kebenaran. Yang ketiga adalah supaya kita menyerahkan tubuh kita menjadi hamba kebenaran.
Dengan demikian kita akan mengalami betul-betul hidup yang merdeka. Kemerdekaan sejati, sungguh-sungguh merdeka. Jasmani, rohani. Bila mana di antara penonton, pemirsa, selama ini ada yang belum membuka hatinya, belum lahir baru, buka pintu hati saudara, undang Kristus masuk ke dalam hidup saudara, maka saudara akan dipulihkan dan dimerdekakan. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Saudara-saudara pun dikasih Tuhan, mari saya mau mengajak kita satukan hati, kita berdoa, kita akan aminkan firman-Nya, saudara. Saudara yang membuka hati mau lahir baru, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang merdeka sejati. Sungguh-sungguh Bapa, hidup kami merdeka. Secara jiwa, secara raga, secara hukum, secara de facto, secara kenyataan, batin kami seluruhnya. Hidup kami merdeka Tuhan. Bapa, tolong kami Bapa, supaya hidup merdeka bersama-Mu Bapa. Bapa di surga, bila mana ada penonton, pemirsa, yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, lahir baru. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati jamaah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa, berkati seluruh penonton. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. God bless you.